Selamat pagi. Apa kabar hari ini anak-anak? Mudah-mudahan kabar baik. Tetap semangat. Seperti biasanya anak-anak, sebelum dimulai pelajaran kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini kita memasuki pelajaran kita ekologi dan keanekaragaman hayati pertemuan yang kedua. Tetap semangat ya. Nah, bagaimanakah interaksi antara komponen penyusun suatu ekosistem? Itu yang ditanyakan. Pertama sekali, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan ekosistem itu. Nah, di sini ekosistem adalah suatu sistem di mana terjadi hubungan interaksi saling ketergantungan antara komponen-komponen di dalamnya, baik yang berupa makhluk hidup maupun tidak hidup. Selanjutnya, ekologi adalah ilmu yang mengkaji hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup dan tak hidup di dalam suatu ekosistem. Coba kita perhatikan dari gambar ini. Kira-kira apa yang masuk ke kelompok gambar ini adalah gambar ekosistem kolam anak-anak. Jadi kita harus tahu dulu apa kira-kira yang kita bahas di dalam ekosistem kolam ini. Apa-apa saja yang termasuk ke faktor abiotik dan biotik. Pertama, contoh faktor abiotik yang ada di ekosistem kolam air adalah ekosistem kolam adalah air, udara, suhu, pH, batu, dan tanah. Itu tadi anak-anak faktor yang abiotik, berarti faktor benda mati. Selanjutnya, ada pun yang termasuk ke dalam faktor biotik adalah, biotik itu berarti yang hidup, ikan, kura-kura, kumbang, rusa, burung, musang, katak, dan bakteri. Itulah anak-anak yang tergolong ke dalam faktor abiotik dan biotik. Itu mengenai ekosistem kolam. Jadi anak-anak sudah bisa membedakan yang mana itu abiotik dan mana biotik di dalam ekosistem kolam tadi. Di dalam konsep ekologi terdapat tingkatan organisasi kehidupan mulai dari individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Selanjutnya, individu adalah makhluk tunggal. Nah, misalnya adalah sebatang pohon kelapa, satu ekor tikus, dan seorang manusia. Itu adalah contoh daripada individu. Selanjutnya kita masuk dulu ke dalam populasi. Populasi adalah kumpulan individu yang sejenis yang berinteraksi pada tempat tertentu. Misalnya serumpun bambu di kebun, sekumpulan kambing di padang rumput. Itu namanya pengertian daripada populasi. Kita perhatikan populasi kambing di padang rumput ya. Selanjutnya anak-anak, setelah kita mengetahui populasi kambing di padang rumput, kita masuk dulu ke pengertian komunitas adalah kumpulan berbagai
makhluk hidup yang berinteraksi dalam dan hidup di area tertentu, misalnya adalah seluruh organisme yang ada di sawah. Terus kalau yang di sawah itu berarti kita tahu terdiri daripada tikus, ya, terdiri daripada tikus, belalang, burung, dan ulat. Itu yang ada di sawah. Selanjutnya bioma. Nah, bioma adalah ekosistem yang sangat luas dan memiliki vegetasi tumbuhan yang khas, misalnya bioma gurun, bioma tundra, dan bioma hutan. Itu mengenai bioma. Kita lanjutkan dengan biosfer. Biosfer adalah lapisan bumi yang di dalamnya terdapat kehidupan. Selanjutnya, habitat adalah terdapat banyak tempat hidup di dalam bioma atau tempat hidup suatu makhluk hidup. Misalnya di bioma hutan hujan tropis ada tanah, sungai, dan pepohonan. Itu tadi mengenai habitat. Mikrohabitat bahkan lebih spesifik. Misalnya, sebuah pohon terdapat hewan hidup di daun. Organisme lain mungkin hanya hidup di batangnya, bahkan di akarnya. Nih, aliran energi anak-anak. Setiap makhluk hidup memerlukan energi untuk melakukan berbagai aktivitas kehidupan. Hewan mendapatkan energi dengan cara memakan tumbuhan atau hewan lainnya. Adapun tumbuhan mendapatkan energi dari cahaya matahari melalui proses fotosintesis. Energi cahaya matahari diubah oleh tumbuhan menjadi energi kimia. Melalui proses fotosintesis, energi tersebut berpindah ke organisme lainnya melalui proses rantai makanan. Rantai makanan adalah proses perpindahan energi dari satu makhluk hidup lainnya melalui peristiwa makan dan dimakan. Atau anak-anak nanti boleh melihat buku paketnya halaman 168. Nah, kira-kira seperti ini kira-kira gambarannya. Nah, berdasarkan gambar di atas, tumbuhan berperan sebagai produsen karena mampu membuat makanan sendiri melalui fotosintesis. Nah, adapun belalang, katak, ular, dan elang disebut konsumen karena mendapatkan makanan dari organisme lainnya. Nah, belalang berperan sebagai konsumen 1, katak sebagai konsumen 2, ulat sebagai konsumen 3, dan elang sebagai konsumen 4 atau yang kita sebut dengan konsumen puncak, ya. Setelah kita mengetahui konsumen puncak, jika semua makhluk hidup tersebut mati, maka akan diuraikan menjadi senyawa organik melalui proses penguraian oleh
organisme dekomposer. Contohnya dekomposer itu adalah bakteri dan jamur, ya. Bakteri dan jamur. Selanjutnya, beberapa rantai makanan di dalam suatu ekosistem saling berhubungan membentuk jaring-jaring makanan. Nah, semakin kompleks jaring-jaring makanan yang terbentuk, semakin tinggi tingkat kestabilan suatu ekosistem. Itu tadi anak-anak ya mengenai rantai makanan. Ini sekarang anak-anak selanjutnya adalah gambar jaring-jaring makanan, ya. Selanjutnya setelah gambar jaring-jaring makanan, kita masuk ke daur biogeokimia. Air salah satu senyawa yang memiliki siklus atau daur di dalam unsur-unsur kimia beredar melalui komponen biotik dan kembali ke lingkungan. Proses tersebut terjadi berulang-ulang dan terbatas. Pada bagian ini anak-anak, siapa yang tahu kira-kira ya, akan dibahas beberapa daur yang terjadi di alam, diantaranya siklus air, siklus karbon, dan siklus nitrogen. Ada 3 ya. Air yang ada di permukaan bumi akan mengalami penguapan saat terkena sinar matahari membentuk awan. Penguapan air juga terjadi pada daun tumbuhan yang disebut transpirasi. Selanjutnya, awan tersebut akan mengalami kondensasi dan turun ke bumi dalam bentuk hujan. Ya. Air merupakan zat yang sangat dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Ya. Semuanya membutuhkan air ya anak-anak ya. Selanjutnya kita ke sini dulu ya. Ini tadi. Air tadi, kalau air kita dalam kehidupan sehari-hari boleh sebagai mandi boleh, masak boleh, buat minum boleh, ya. Selanjutnya, nih masuk ke tumbuhan menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen melalui proses fotosintesis. Oksigen yang dihasilkan tumbuhan digunakan manusia, hewan, dan organisme lainnya dalam respirasi. Respirasi menghasilkan gas karbon dioksida yang dilepas ke udara. Tumbuhan, hewan, dan organisme lainnya akan mati. Yang mati akan diuraikan oleh dekomposer menghasilkan gas karbon dioksida. Nah, beberapa zat yang mati akan menghasilkan fosil berupa bahan bakar. Bahan bakar yang mengandung karbon ini jika digunakan akan menghasilkan karbon dioksida. Nah, itu tadi anak-anak jasad yang sudah mati ya. Ini adalah siklus karbon dan oksigen. Lanjutnya, pada siklus materi akan berputar, ya, akan berputar dari makhluk hidup ke lingkungan dan kembali lagi ke makhluk hidup. Ini gambar siklus nitrogen.
6. Interaksi antar komponen. Kompetisi merupakan suatu interaksi yang merugikan kedua makhluk hidup yang terlihat. Interaksi ini terjadi ketika dua organisme atau bersaing untuk mendapatkan sumber daya yang sama dan terbatas. Misalnya, hidup di habitat sumber makanan yang sama. Contohnya adalah persaingan antara tumbuhan mendapat cahaya matahari, nutrisi, dan air. Selanjutnya anak-anak, boleh kita lanjutkan ke predasi. Nah, predasi mengacu pada hubungan yang menguntungkan terhadap satu pihak, sedangkan pihak lain mengalami kerugian. Predasi merupakan interaksi satu makhluk hidup yang memangsa makhluk hidup lain. Contohnya burung yang memangsa belalang. Ya. Selanjutnya kita masuk dulu ke herbivora. Herbivora merupakan interaksi yang melibatkan antara herbivora dengan produsen. Salah satu pihak akan dirugikan atau diuntungkan dalam interaksi herbivora ini. Contohnya adalah belalang dan yang memakan rumput, ya. Selanjutnya kita setelah masuk ke herbivora, kita lanjutkan simbiosis, ya. Berarti anak-anak, kalau simbiosis itu biasanya ada macam-macamnya. Kita masuk dulu. Simbiosis dalam ruang lingkup mempelajari mengenai hubungan erat antar populasi, ya, antar populasi yang menempati habitat yang sama. Simbiosis dapat dibagi menjadi 3, yaitu parasitisme, mutualisme, dan komensalisme. Itu ada 3, berarti parasitisme, mutualisme, komensalisme. Nah, kita pertama masuk dulu ke kelompok parasitisme. Parasitisme adalah hubungan ketika salah satu organisme yang disebut parasit mendapatkan keuntungan, sedangkan organisme lain disebut inang dirugikan. Contoh benalu yang hidup di pohon. Jadi dia itu mengambil makanannya anak-anak dari pohon yang ditumpanginya, ya, benalu misalnya, ya. Selanjutnya, mutualisme adalah hubungan yang menguntungkan kedua belah pihak. Contohnya kupu-kupu dan dengan tumbuhan. Anak-anak boleh dilihat dulu pada gambar. Kupu-kupu mengisap madu, ya. Dan kupu-kupunya membantu penyerbukan pada tumbuhan, ya. Selanjutnya, Mas perhatikan gambarnya. Komensalisme adalah hubungan yang menguntungkan salah satu pihak, tetapi pihak lainnya tidak mendapat keuntungan atau kerugian. Contoh, anggrek yang menempel pada batang pohon, ya. Jadi pohon yang ditumpanginya tidak dirugikan, tidak diuntungkan, ya anak-anak, ya. Nah, anak-anak, materi hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan anak-anak dapat memahami yang Ibu paparkan. Mudah-mudahan gampang dipahami dan dimengerti. Kalau misalnya ada kesalahan anak-anak di sini, mohon maaf sebelumnya, ya. Semoga ilmu yang Ibu berikan ini bermanfaat, ya, buat anak-anak. Untuk kedepannya bisa dijawab beberapa pertanyaan yang ada menyangkut ke ekologi. Jadi anak-anak,
Tadi kita mulai pelajaran kita dengan doa. Hari ini karena pelajaran kita sudah selesai, kita akhiri juga dengan doa. Mari kita anak-anak berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak semua. Sampai ketemu untuk pertemuan berikutnya.